Apa itu integrasi nasional? Dalam kata integrasi nasional terdapat dua kata, integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Latin yaitu integrate yang artinya keseluruhan. Jadi menurut istilah berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Sedangkan kata nasional berasal dari bahasa Inggris yang berarti bangsa atau kebangsaan. Integrasi nasional adalah penyatuan dari berbagai budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah yang menciptakan identitas nasional. Ancaman ini bermaksud setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang membahayakan kedaulatan negara atau wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman integrasi terdapat dua bentuk meliputi ancaman yang bersifat militer dan non-militer. Non-militer tidak bersifat fisik dan bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer, karena ancaman ini berdimensi ideologi, politik, sosial budaya, dan informasi dan keselamatan umum. Ancaman berdimensi politik. Politik merupakan instrumen utama untuk menggerakkan perang. Ini membuktikan bahwa ancaman politik dapat menumbangkan suatu rezim pemerintah, bahkan dapat menghancurkan suatu negara. Masyarakat internasional mengintervensikan suatu negara melalui politik, seperti hak asasi manusia, demokratisasi dan penanganan nasional lingkungan hidup, dan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan akuntabel. Ancaman politik dari dalam negeri. Yang pertama kita akan membahas mengenai ancaman politik yang bisa berasal dari dalam negeri. Karena ancaman itu asalnya tidak hanya di luar negeri saja loh. Namun ancaman politik ini bisa datang dari dalam negeri sendiri. Sekalipun sebelumnya diketahui mengenai contoh ancaman non-militer. Berikut ini adalah beberapa contoh ancaman politik yang berasal dalam negeri. 1. Korupsi. Ancaman pertama yang berasal dari dalam negeri sendiri itu pun adalah korupsi. Korupsi merupakan salah satu ancaman yang berasal dari dalam negeri sendiri. Seperti yang kita ketahui, jika Indonesia sendiri masih banyak pejabat untuk gunakan hanya demi mencari keuntungan semata untuk pribadi dengan cara korupsi. Korupsi yang mereka lakukan ini sangat merugikan bangsa. Yang pertama, karena itu uang rakyat seharusnya untuk membangun infrastruktur negara. Namun, karena uang itu mereka diambil untuk pembangunan yang ada di Indonesia menjadi lebih sedikit, terlambat. Karena dana yang seharusnya digunakan membangun diambil oleh pejabat seharusnya mengurus. Hal seperti ini, korupsi bisa mengambil kemajuan bangsa dan juga merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, sampai sekarang masyarakat berharap banyak para pejabat dan pemerintah lebih mementingkan bangsa daripada kemauan mereka sendiri, sehingga Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan bisa bersaing negara lain. Contohnya, ancaman terhadap nuklir yang juga ada sebagai ancaman jenis. 2. Konflik SARA yang dikaitkan dengan politik. Seperti yang kita ketahui, jika Indonesia sendiri memiliki berbagai macam suku, ras, dan juga agama. Indonesia merupakan salah satu negara Bhinneka Tunggal Ika, sehingga banyak sekali budaya yang berbeda. Namun, yang ironis di Indonesia, sampai saat ini banyak sekali konflik yang tercipta akibat adanya perbedaan agama dan suku yang dihilangin oleh bidang politik. Tidak kita usah sebutkan, pasti kalian sudah tahu kasus ini terjadi di tahun 2017. Lalu, banyak sekali. Konflik ini diilangi dengan bidang politik yang sangat disayangkan adalah adanya beberapa pihak yang memanfaatkan perbedaan SARA itu sebagai perang dalam dunia politik, menjatuhkan sama sekali. Tentu saja di ancaman politik dari dalam negeri yang satu ini
bisa menimbulkan beberapa bahaya dan resiko yang merugikan bagi bangsa Indonesia. Selain politik di Indonesia yang terguncang, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini bisa menjadi pecahan akibat adanya konflik SARA. Ancaman dari dalam negeri seperti konflik SARA yang dilantarkan dengan politik ini mengabitkan kondisi Indonesia menjadi tidak konduktif dan bisa menjadikan Indonesia sebagai sorotan negara lain. Semoga tidak ada konflik seperti ini lagi. 3. Penurunan paksa pemerintah. Masalah atau ancaman politik yang berasal dari dalam negeri. Yang selanjutnya adalah penurunan paksa pemerintah. Di Indo sendiri, pernah ada kasus besar-besaran di warga berusaha menurunkan Presiden Soeharto pada masa itu. Kondisi Indonesia menjadi tidak konduktif dalam berbagai bidang. Misalnya saja yang terkena imbasnya adalah ekonomi. Belajar dari pengalaman beberapa tahun silam, bisa di bidang kejadian penurunan paksa suatu pemerintah itu merupakan salah satu ancaman politik yang bisa terjadi dalam negeri. Mengapa itu bisa menjadi ancaman politik? Karena jika suatu pemerintah itu diturunkan, maka bisa saja banyak sekali dampaknya yang ditimbulkan bagi warga masyarakat. Misalnya saja imbasnya penurunan itu adalah kritis ekonomi yang meledak, sistem pemerintah yang semua ruwet. Bahkan mungkin akan banyaknya kerusuhan terjadi di mana-mana. Salah satunya, politik ini memang bisa menjadi keresahan bagi masyarakat. Ancaman politik dari luar negeri. Berbagai macam ancaman yang berasal dari luar negeri yang berada di bidang politik, sehingga sebagai warga negara Indonesia kita bisa tahu apa saja yang menjadi ancaman politik dan tidak. Berikut ini adalah informasi mengenai ancaman politik dari luar negeri yang bisa kita pahami dan bisa kita kenali. Yang pertama itu ada terorisme. Salah satu ancaman yang sangat berbahaya yang bisa mengganggu bangsa adalah terorisme. Sebenarnya terorisme ini juga banyak yang berasal dari dalam negeri sendiri. Namun baru-baru ini yang menjadi populer dan mengkhawatirkan negara-negara di dunia adalah kelompok terorisme dari luar negeri, yaitu ISIS dan semacamnya. Terorisme seperti itu banyak mengambil warga asli Indonesia dan menjadikan sebagai anggota. Tentu saja terorisme ini sangatlah meresahkan negara sehingga sangat perlu segera diberantas. Terorisme yang terjadi ini bisa menyebabkan ketidakstabilan sebuah negara, bisa mengguncang ekonomi dan juga kondisi sosial budaya masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. 2. Negara lain yang ikut campur masalah internal Indonesia. Masalah atau ancaman pada bidang politik yang kedua ini asalnya dari luar negeri. Ancaman politik itu tak lain tak bukan adalah jika negara lain ikut campur dengan masalah internal yang dialami di Indonesia sendiri. Misalnya saja seperti urusan hak asasi manusia yang ada di Indonesia, pemilihan umum maupun masalah hukum yang seharusnya menjadi permasalahan Indonesia dan harusnya diselesaikan sendiri oleh pemerintah Indonesia yang berwenang. Pendapat dari negara lain itu sedikit banyak mungkin bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan. Jika dampaknya baik bagi Indonesia, mungkin tidak masalah. Namun,
Jika ternyata keputusan yang diambil itu tidaklah sesuai dengan ideologi Pancasila yang ada, maka bisa saja membahayakan Indonesia sendiri. Bahkan mungkin bisa menjerumuskan dan memecah belah bangsa Indonesia. Strategi menghadapi ancaman politik. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga bisa mencegah atau meminimalisir ancaman politik itu sehingga kestabilan Indonesia tercapai dan kondisi Indonesia akan tetap kondusif, yaitu dengan yang pertama, jangan jadi provokator. Jika ada masalah seperti misalnya isu politik atau konflik yang berbau sara, maka sebagai warga yang baik kita berusaha untuk menjunjung toleransi dan bisa menjadi masyarakat yang bijak. Jangan sampai menjadi salah satu provokator yang membuat masyarakat atau kubu tertentu menjadi semakin panas dan emosi. Jadilah bijak, karena jika masih bersikap seperti provokator, maka tak akan ada kata stabil dan aman. Yang kedua, selalu menjadi masyarakat yang taat akan hukum. Jangan sampai kita melanggar hukum-hukum dan terutama adalah hukum hak asasi manusia. Seperti yang sudah dikatakan di atas, jika salah satu ancaman politik dari dalam negeri adalah terjadinya banyak pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sebagai warga Indonesia, sebaiknya kita segera memperhatikan hukum yang ada. Yang ketiga, mengembangkan demokrasi politik. Sebagaimana setiap lembaga politik ikut menjunjung tinggi demokrasi, misalnya dalam pemilihan kepala daerah yang di dalamnya ada demokrasi yang sejalan dengan aturan yang diterapkan. Yang keempat, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Salah satunya contoh dalam pilkada ada saksi dan pemantau dari masyarakat sipil. Yang kelima, reformasi lembaga politik perlu dilakukan secara berskala hingga di dalam lembaga itu sendiri ada suasana baru yang tidak monoton dengan mengurai kembali aturan internal lembaga. Yang keenam, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang ketujuh, menegakkan supremasi hukum. Yang kedelapan, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.